Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di pertemuan ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar supaya apa yang kita usahakan itu mampu memberikan nilai keberkahan. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tentang materi sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Setiap keilmuan itu pasti memiliki sejarah, memiliki asal usul. Pantas kalau misalkan kita belajar tentang sejarah tentang bahasa, apalagi mata kuliah kita tentang bahasa Indonesia. Diawali di bagian pertama, bahasa menunjukkan bangsa. Jadi ini artinya ciri khas dari suatu bangsa. Ya. Bahasa menunjukkan bangsa. Demikian peribahasa yang sering kita dengar atau baca. Artinya bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Bahasa akan menampakkan watak, pola pikir, kebiasaan, atau bahkan kecerdasan seseorang. Jadi kita mampu melihat seseorang dari apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi pola pikirnya, apa yang menjadi kebiasaannya. Itulah ciri-ciri dari sebuah bahasa, entah itu bahasa lisan ataupun bahasa tubuh yang diungkapkan oleh seseorang. Berikutnya, menampakkan watak, pola pikir, kebiasaan, atau bahkan kecerdasan seseorang. Nah, setiap orang itu memiliki pola pikir, setiap orang itu memiliki watak. Watak boleh keras, watak boleh lunak, boleh sedang. Setiap kita itu paham kondisi suku masing-masing. Kalau ada di lingkungan kita itu ada suku Madura, orang lain mengatakan bahwa suku Madura memiliki perwatakan keras. Nah, tapi ketika saya menghampiri teman-teman Madura, watak mereka lunak sekali. Nah, tapi ada hal yang membuat mereka bisa lebih keras dari apa yang kita bayangkan. Ya, terutama kalau misalkan pasangan mereka kita ganggu, keluarga mereka kita ganggu, mereka pasti memiliki watak yang keras. Seluruh suku sepertinya sama seperti itu. Ya. Berikutnya pola pikir. Ya. Pola pikir kadang membuat kita itu kolot, tidak tahu apa-apa, karena kita tidak paham tentang keilmuannya. Ya. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan suatu hal tentang suatu masalah itu menuntut pola pikir atau kecerdasan yang baik. Berikutnya kebiasaan kita dalam lingkup masyarakat, apakah kita mampu untuk bersosialisasi, mampu membaur. Itu merupakan ciri kebahasaan atau ciri ungkapan yang nanti kita sampaikan pada lingkungan sosial. Ya. Kita lanjutkan, mengetahui siapa sesungguhnya yang berbicara. Artinya di sini setiap orang yang menyampaikan suatu bahasa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itu merupakan cerminan hati dan kepribadian seseorang tentang identitas kebahasaan. Nah, di sini artinya orang yang hatinya lembut dapat dilihat dari tutur katanya yang juga lembut. Jadi setiap orang itu bisa dikatakan seperti itu, meskipun
ada seseorang yang berkata lembut tapi ya, memiliki cerita akhir yang berbeda dari ungkapan yang seperti ini. Tapi itu hanya 1001. Tapi rata-rata orang ketika hatinya lembut, yang dia ungkapkan atau tutur katanya juga akan lembut. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang hatinya kasar, maka kata yang diungkapkan juga cenderung kasar. Bahasa Indonesia bagi bangsa kita bukanlah sekedar alat tanpa jiwa. Kita sudah paham bahwa bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa perjuangan. Artinya begini, contoh kita ambil dari Sumpah Pemuda. Peristiwa ini mengangkat bahwa bahasa itu sangat penting. Bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bunyi ikrar tersebut merupakan bentuk perjuangan bahwa kita sebagai pemuda yang memiliki tenaga yang luar biasa itu menghubungkan antar suku, menghubungkan antar ras, menghubungkan antar kelompok dan golongan itu melalui bahasa. Yang ditentukan di sana adalah bahasa Indonesia. Ya. Semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi sebelum adanya kemerdekaan. Merupakan salah satu penyemangat para pejuang bangsa ini untuk merebut tiap jengkal bumi pertiwi. Jadi hubungan antara kelompok yang lain dengan kelompok yang lain itu menjadi satu. Satunya ini melalui alat namanya bahasa Indonesia. Nah, ikrar itu telah meluruhkan segala perbedaan, entah itu suku, agama, ras, golongan, serta menyatukan bangsa ini dalam Sumpah Pemuda. Asal usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia. Jadi setiap apapun kegiatan kita yang bersifat formal pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu merupakan identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan. Diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sudut pandang linguistik. Salah satu dari bahasa ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Abad ke-19 bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku, dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara.
Bahasa Melayu kala itu adalah lingua franca, bahasa pengantar dalam pergaulan. Jadi setiap kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda suku dengan kita pasti menggunakan bahasa Melayu dulu, ya. Jadi antar warga Nusantara dan dengan pendatang dari mancanegara pasti akan bahasa Melayu. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Nah, sekarang alasan mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Pertama, dipandang dari jumlah penuturnya. Dibandingkan dengan bahasa daerah lain, misalnya kita lihat bahasa Jawa. Sesungguhnya jumlah penutur bahasa Melayu tidak lebih banyak. Dipandang dari jumlah penuturnya, bahasa Jawa jauh lebih besar karena menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa ibu itu artinya bahasa komunikasi, kegiatan sehari-hari. Sedangkan bahasa Melayu dipakai tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk Indonesia. Jadi sedikit sekali. Bahasa Melayu Ragam Riau merupakan bahasa yang kurang berarti. Bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di Sumatera. Namun disinilah letak kearifan para pemimpin kita dahulu. Mereka tidak memiliki bahasa daerah yang besar sebagai dasar bagi bahasa Indonesia, karena dikhawatirkan akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Itu sebagai alasannya. Nah, ini penjelasan yang tadi saya sampaikan. Secara singkatnya, mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia? Karena bahasa itu sederhana sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Contoh, kalau misalkan kita melihat bahasa Jawa, lebih sulit dipelajari dan dikuasai karena kerumitan strukturnya. Tidak hanya secara fonetis, secara bunyi dan morfologis bentuk dasarnya, tetapi juga secara leksikal. Ya. Seperti diketahui bahasa Jawa memiliki ribuan morfem, banyak sekali, dan struktur gramatikal yang banyak dan rumit. Penggunaan bahasa Jawa juga dipengaruhi oleh struktur budaya masyarakat Jawa yang cukup rumit. Jadi seperti itu. Yang sangat mengembirakan adalah bahwa orang Jawa pun menerima dengan ikhlas keberadaan bahasa Melayu sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Meskipun jumlah orang Jawa jauh lebih banyak daripada suku lain. Nah, sejarah bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingua franca tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam. Peninggalan kerajaan Islam pelopor bahasa. Contoh yang pertama, batu nisan di Minyak Aceh tahun 1380 Masehi. Bentuknya seperti ini. Jadi ini batu nisan atau bisa dikatakan batu batas kuburan. Baru berikutnya peninggalan kerajaan Islam pelopor bahasa
ada syair Hamzah Mansuri. Nah, contoh seperti ini, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah suruh dan ekanya, tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ini luar biasa sekali syair ini, syair Hamzah Mansuri. Nah, secara singkatnya, bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa Sunda Sulawesi yang telah digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan di Nusantara sejak dulu. Ya. Austronesia. Pada abad ke-17 Masehi berkembang varian baru. Ya. Artinya ada bahasa Melayu yang disebut sebagai bahasa Melayu klasik, klasikal Malaya atau medieval Malay. Jadi kita lihat di bagian atas, jadi bahasa itu telah disampaikan bahwa bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa-bahasa yang ada, kemudian bahasa Sunda Sulawesi yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak dulu. Dari prasasti dan peninggalan kuno diketahui bahwa bahasa Melayu telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Ya. Itu merupakan bukti sejarah yang kemudian berkembang pesat penggunaannya karena diperkaya dengan kata-kata dan istilah pinjaman dari bahasa Sanskerta, suatu bahasa Indo-Eropa dari cabang Indo-Iran. Jangkauan penggunaan bahasa ini cukup luas karena ditemukan pula dokumen-dokumen dari abad berikutnya di Pulau Jawa, di Pulau Luzon. Ya, jadi terhubung entah itu Pulau Jawa maupun Luzon. Kata-kata seperti samudra, istri, raja, putra, kepala, kawin, dan kaca adalah kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta. Nah, kemudian yang kedua, pada abad ke-17 Masehi, bahasa Melayu varian ini digunakan sebagai bahasa pengantar wilayah Kesultanan Malaka. Jadi bahasa ini adalah bahasa kehormatan. Pada periode selanjutnya, bahasa Melayu varian ini disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Jadi kedudukannya tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan sekitar Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaka. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Pedagang dari Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai berdatangan. Nah, mereka kemudian banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu.
Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan orang Eropa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Melayu kemudian mengenal kosakata baru seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa Belanda memperkaya kota, memperkaya kosakata. Kosakata yang diambil dari negara-negara yang menjadi pusat perdagangan, entah itu Portugis, Belanda maupun Spanyol. Nah, itulah variasi bahasa. Kemudian tonggak penting bagi bahasa Melayu terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19. Di sana ada Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor atau pecahan Kesultanan Malaka menulis kamus bahasa Melayu. Sejak saat itu kedudukan bahasa Melayu menjadi setara dengan bahasa-bahasa lain di dunia karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Hingga akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat paling sedikit 2 kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu pasar, itu digunakan untuk perdagangan, yang kolonial dan tidak baku, serta bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya tetapi memiliki standar. Ini biasa digunakan bahasa-bahasa kesultanan. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai lingua franca, ya, tetapi kebanyakan berstatus sebagai bahasa kedua atau ketiga. Tonggak penting bagi bahasa Melayu terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19. Jadi Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor, pecah Kesultanan Malaka, menulis kamus bahasa Melayu sama dengan bagian atas. Ini merupakan titik pentingnya. Abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Nah, di abad 20. Jadi sekitar tahun 1901 Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuzen. Pada tahun 1904 wilayah Persekutuan Tanah Melayu kelak menjadi bagian dari Malaysia. Jadi ejaan Van Ophuzen di abad ke-20. Pentingnya kedudukan bahasa Melayu campur tangan pemerintah semakin kuat. Pada tahun 1908 pemerintah kolonial membentuk Komisi for the Volkskultur atau Komisi Bacaan Rakyat, disingkat dengan KBR. Lembaga ini merupakan embrio Balai Pustaka. Jadi awal sebelum adanya Balai Pustaka Bahasa itu diawali adanya KBR, Komisi Bacaan Rakyat, didirikan oleh kolonial waktu itu, pemerintah kolonial Belanda. Komisi ini di bawah pimpinan D.A. Ringkes. D.A. Ringkes, di bawah pimpinan D.A. Ringkes. Pada tahun 1910 KBR atau Komisi Bacaan Rakyat melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil, ya, di berbagai sekolah pribumi. Jadi seperti itu secara singkatnya. Kemudian pada tahun 1917 pemerintah kolonial Belanda mengubah KBR, Komisi Bacaan Rakyat, menjadi Balai Pustaka.
Jadi seperti itu. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti yang pernah kita dengar, seperti novel Siti Nurbaya, novel Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Nah, itulah seputar sejarah singkat tentang bahasa Indonesia. Insya Allah kedepannya kita akan mengetahui tentang peresmian nama bahasa Indonesia itu seperti apa. Baik, sampai di sini kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan uji pemahaman dari materi yang sudah disajikan. Saya akhiri, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.